Halo pemirsa, panasnya kontestasi pemilihan presiden 2024 sudah kita rasakan dari saat ini, di mana kita lihat partai-partai politik sudah mulai menunjukkan siapa jagoan mereka untuk bertarung di pemilihan presiden 2024 nanti. Namun ada juga sejumlah pengamat yang berpendapat bahwa tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh para partai politik ini adalah tokoh-tokoh lama yang tidak jauh beda dengan pemilihan di tahun 2019. Karena itu memang muncul dorongan begitu untuk ada calon presiden alternatif. Nah, lalu bagaimana kira-kira peluang calon presiden alternatif, kemudian siapa saja yang seandainya ada begitu, siapa saja yang berpeluang untuk menjadi calon alternatif. Kita akan membahasnya dalam Bicara Kawanua kali ini, calon alternatif versus calon populer, bersama dengan para narasumber yang sudah hadir melalui sambungan virtual. Yang pertama ada Pak Ray Rangkuti, selaku Direktur Lingkar Madani Indonesia. Pak Ray, halo, apa kabar? Salam sehat? Salam sehat, baik-baik. Iya, terima kasih Pak ya sudah bergabung. Berikutnya ada Pak Lusius Karus dari peneliti senior Formapi, Forum Masyarakat Parlemen Indonesia. Pak Lusius, halo, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, salam sehat juga. Selanjutnya ada Pak Jerry Sumampo selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Tabea, Pak Jerry. Tabea, Regina, salam untuk semua, sehat-sehat semua. Ya, dan sebagai informasi untuk diskusi virtual kita kali ini juga didukung oleh Komite Pemilih Indonesia. Ya, kita akan mulai ya, saya ingin bertanya ke Pak Ray Rangkuti, di mana belakangan ini Pak Ray lagi ramai diperbincangkan mengenai calon alternatif begitu ya, calon presiden maupun mungkin wakil presiden begitu. Pak Ray melihat mengapa sebenarnya calon alternatif ini sampai akhirnya ramai diperbincangkan muncul ke permukaan, Pak? Yang bikin rame kan dia tuh. Oh ya, jadi ini dari Pak Ray dong, berarti udah cocok berarti harusnya ada orangnya. Gitu. Silakan Pak. Iya, sebenarnya karena kita melihat ada semacam stagnasi dari keseluruhan capres-capres ya, baik dari segi elektabilitas maupun popularitas maupun dukungan publik terhadap pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan datang gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita melihat bahwa kalau situasinya seperti sekarang ya tentu agak sulit kalau kita mau mendobrak ya, atau bukan mendobrak sih sebetulnya, memunculkan ataupun mendorong semangat untuk ikut serta di dalam pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan datang gitu. Nah, oleh karena itulah walaupun Pak data sebelumnya itu yang di 2019, 2020 juga termasuk pilkada itu jumlah pemilihnya cukup tinggi sebenarnya. Nah, itu makanya kan karena di pilkada maupun di 2024 yang lalu kan ada semacam harapan yang dibangun oleh publik ya, sehingga dengan begitu keterlibatan mereka untuk Pilpres itu makin tinggi. Di pilkada juga begitu, keterlibatan mereka makin tinggi karena ada harapan pemerintah daerahnya kalau dipilih akan menangani setidaknya masalah Covid yang sedang melanda pada saat itu. Nah, suasana yang seperti itulah menurut saya yang nampaknya kurang mengemuka di menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, di mana orang datang ke TPS itu karena ada harapan yang dibangun, karena ada keinginan yang dicita-citakan gitu. Nah, oleh itu bisa dilihat dari itu yang saya sebutkan tadi, salah satunya stagnasi entah itu popularitas maupun elektabilitas dari para kandidat capres yang populer saat ini. Jadi karena rata-rata masih di angka sekitar 30% gitu. Padahal Pilpresnya udah makin dekat ya. Lebih dari itu masih belum ada pernyataan dari partai-partai mendukung siapa secara pasti untuk Pilpres 2024 yang akan datang ini. Nah, supaya kenapa stagnasi itu terjadi? Saya kira salah satu faktornya itu karena orang tidak melihat apa sih yang mau dilakukan setelah 2024 yang akan datang gitu. Karena hampir capres-capres yang sekarang taruhlah misalnya yang populer ini, ya dikenal orang tuh bukan karena visi misinya, programnya, cita-citanya,
penyampaiannya kepada publik tentang apa misalnya yang mereka lakukan 2024, respon-respon terhadap politik kekinian gitu. Mereka dikenal ya karena gimmick-gimmick di media sosial ya, dan seterusnya itu gitu. Dengan kata lain, Pak Ray, berarti Pak Ray melihat publik jenuh begitu dengan tokoh-tokoh yang populer saat ini, begitu Pak? Saya kira iya gitu. Jadi ada semacam kejenuhan itu ya berputar di situ. Tapi juga ada persoalan yang jauh lebih serius, yaitu apa gitu ya, tidak mengemukanya wacana yang sebetulnya mau kita laksanakan itu pasca 2024 gitu. Nah, dengan mendorong capres alternatif ini, dua hal itu kita harapkan bisa didorong lagi. Pertama adalah bagaimana ya capres-capres yang sekarang itu lebih berhati-hati, lebih tidak lagi sekedar bermain gimmick di media sosial gitu ya. Dan ada figur baru yang memungkinkan orang untuk lebih bergairah lagi menghadapi Pilpres ya. Dan yang lebih penting dari itu adalah soal mudah-mudahan dengan figur baru ini perdebatan kita soal Pilpres bukan lagi pada gimmick-gimmick media sosial, tapi sudah pada substansi. Apa yang harus dilakukan, bagaimana dilakukan, apa yang terjadi pasca 2024, apa yang kita cita-citakan itu. Nah, oleh karena itulah basis dari Pilpres alternatif atau capres alternatif ini adalah rakyat yang menentukan kehendak, maka pemimpin yang melaksanakannya gitu. Bukan seperti yang sekarang yang kita alami. Jadi pemimpin ditentukan dulu baru dibuat kira-kira apa yang dilaksanakan. Ini tidak kita putar. Ini dulu yang mau kita laksanakan. Ya, yang saat ini balik ya. Ini kerja-kerja kita, ya tugas-tugas kita dan seterusnya itu. Oleh karena itu ya kita akan cari orangnya yang tepat untuk mengemban tugas-tugas ini gitu. Oke, itu tadi dari Pak Ray Rangkuti. Kita ingin melihat ya dari Pak Lusius Karus dari Formapi bagaimana mengenai capres alternatif, setuju Pak atau seperti apa? Saya kira sih ini bukan soal setuju atau tidak setuju dulu ya, tapi seperti yang dikatakan oleh Bung Ray tadi gitu ya, sudah hampir setahun kita dijejali oleh nama figur capres yang dirilis oleh berbagai lembaga survei ya. Lembaga survei yang memotret elektabilitas calon-calon ini sejauh ini saya kira memang seperti yang dikatakan oleh Bung Ray tidak pernah bisa menunjukkan bahwa tokoh-tokoh populer yang digadang-gadang mau menjadi capres itu bisa melampaui lebih dari 30% gitu ya elektabilitas menurut potret survei ya. Dan, Pak Prabowo belum melampaui 30 ya? Ada informasinya Pak Prabowo pernah capai 30%? Ya itu salah satu kalau dilihat di survei itu sih ada beberapa gitu. Tapi kalau kita kalkulasi rata-rata umumnya itu masih di bawah 30% gitu. Tetap ada 1-2 yang mengatakan Pak Prabowo menang sekian persen gitu ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata umumnya itu stagnan di angka di bawah 30% gitu. Oke, baik. Pak Lusius silakan lanjut. Ya, karena situasi itu saya kira gitu ya membuat kita lalu bertanya gitu ya dengan elektabilitas sekitar 30% atau sekitar 20-an% persisnya gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengharapkan calon presiden atau calon wakil presiden di 2024 itu punya legitimasi yang cukup kuat gitu ya. Dan bahwa kita tahu betul figur-figur yang kemudian muncul sejauh ini saya kira figur-figur yang sudah sejak periode-periode sebelumnya juga sudah muncul dalam berbagai survei. Karena itu saya kira mempertimbangkan bahwa ada begitu banyak figur lain yang sangat mungkin di luar sana punya kapasitas, punya kualitas, tapi sejauh ini belum warawiri gitu di media sosial sebagai capres. Itu yang membuat mereka dulu, kemudian tenggelam. Ya. Tahan di situ dulu. Dengan begitu banyaknya begitu ya calon yang elektabilitasnya di atas 20%, bahkan ada yang sudah capai 30%, tapi katanya masyarakat belum melihat kira-kira apa visi misi mereka begitu ya. Karena seperti Pak Ray katakan tadi, hanya banyak gimmick-gimmick begitu ya, tapi belum jelas visi misi kedepannya mau dibawa kemana bangsa Indonesia. Kita akan kembali usai jeda pemirsa. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua. Ya,
Ya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua. Pak Lusius, tadi kan dikatakan bahwa belum jelas begitu ya dengan calon-calon populer ini. Sebenarnya bisa dikatakan masyarakat masih belum yakin begitu Pak dengan visi misi mereka bagaimana bisa membawa Indonesia ke depan, atau seperti apa Pak Lusius? Ya, saya kira seperti yang dikatakan Bung Rai tadi, itu bahkan visi misi itu saja belum kita dengar sampai sekarang gitu. Ya, saya kira stagnasi Atau mungkin elektabilitas dari belum figur-figur waktunya, ini. para calon berpikir belum waktunya mereka berbicara, atau bagaimana? Belum waktunya, saya kira sih bukan itu alasannya. Jangan-jangan memang mereka tidak punya gitu ya, karena kita tahu betul ada beberapa orang yang sudah menggadang-gadangkan dirinya sebagai capres 2024, tapi saat yang sama dia tidak pernah mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan sebagai visi, sebagai program unggulan yang membuat dia kemudian layak menjadi capres di 2024 ya. Gimik-gimik seperti yang dikatakan oleh Bung Rai yang kita lihat hari-hari, tapi dia tidak pernah secara serius menyampaikan kepada publik kalau dia menjadi capres apa yang kemudian dia tawarkan kepada pemilih sebagai komitmen awal keseriusan dia sebagai calon presiden. Dan karena itu saya kira capres-capres yang muncul sekarang ini sulit untuk kemudian betul-betul dianggap sangat serius gitu ya. Karena bagaimana kemudian dia bisa dipercaya oleh publik ketika dia bahkan belum bisa menunjukkan apa yang ingin dia jual gitu ya sebagai calon presiden agar publik kemudian bisa lebih percaya gitu ya. Baik, oke. Saya ingin ke Komite Pemilih Indonesia, Pak Jerry. Bagaimana Pak Jer dengan wacana capres alternatif? Ya, saya kira menyambung teman-teman ya, popularitas memang perlu dalam konteks pencalonan presiden ya, atau pemilihan presiden. Nah, tapi itu bukan segala-galanya, malah sebetulnya menyimpan problem serius ya, karena popularitas itu apalagi kalau hanya soal tampilan fisik dan performance yang kelihatan ya. Itu tapi kan sayang akan sekali partai politik memang selalu melihat yang elektabilitasnya tinggi, yang elektabilitasnya baik, bahkan berupaya mendorong elektabilitas para calon yang mereka mau begitu, Pak Jer. Ya, betul. Jadi popularitas dan elektabilitas itu oke ya, tapi kalau itu yang menjadi utama, memang akan menjebak kita sebagai pemilih itu kepada hal-hal yang sifatnya artifisial. Sebagaimana tadi sudah diungkap oleh Bung Rai dan Bung Lusius ya, kita nggak melihat ada gagasan-gagasan baik dan cerdas yang dikemukakan ya, tapi branding pencitraan dengan gambar-gambar ya, gimmick dan sebaran-sebaran kampanye dan pencitraan itu marak di mana-mana. Kalau kita berkeliling ke hampir semua wilayah di Indonesia sekarang, itu yang kelihatan di pinggir-pinggir jalan itu adalah gambar-gambar para calon yang mau diusulkan oleh partai ya. Dan kalau kita baca aja tulisan-tulisannya dari gambar-gambar atau baliho-baliho itu nggak ada tulisan yang terkait dengan gagasan, dengan ide ya. Mau seperti apa sebetulnya mereka kalau menjadi pemimpin gitu. Jadi memang ini yang kita khawatirkan kan begini, ini menggiring ya opini masyarakat itu untuk semata-mata melihat orang ya, tampilan orang, tapi lupa terhadap gagasan. Padahal yang harus dilihat ya, yang harus diamati dan harus difokus dari pemilih itu adalah seberapa jauh seorang figur atau calon itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Kan di situ sebetulnya. Karena jadi itu harusnya ada gagasannya dulu, baru dia yang dipilih. Bukan seperti kata Pak Rai, yang dipilih dulu baru gagasannya nanti belakangan ya. Jadi kita memang ingin partai-partai politik itu memilih orang yang punya gagasan-gagasan baik dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, kita nggak melihat itu dari figur-figur yang sekarang ada. Atau memang saya nggak tahu ya, apakah figur-figur ini memang tidak mau bicara terkait dengan itu, tapi dalam konteks seperti ini yang mengurangi kebosanan dan kejenuhan pemilih gitu ya, saya kira kita butuh alternatif lain, orang-orang yang punya gagasan dan ide dan mampu mengintrodusirnya di ruang-ruang publik kita sekarang,
untuk mempengaruhi opini pemilih ke arah yang lebih substansial. Itu sebetulnya concern kita ya, atau kepedulian kita dengan atau pentingnya kenapa calon alternatif itu perlu kita munculkan ya. Jadi menerobos kejenuhan, kebosanan, sekaligus dengan itu sebetulnya mendorong percakapan-percakapan itu kepada, bukan kepada tampilan-tampilan fisik sebagaimana yang tersebar selama ini. Dan kita ingin Baik. juga mendorong masyarakat ya, mendorong masyarakat untuk saya kira memunculkan calon-calon. Jangan jangan terpaku dan terfokus mata-mata kepada calon-calon yang muncul ya, yang apalagi dipopulerkan oleh lembaga-lembaga survei untuk melihat semata-mata popularitas dan elektabilitasnya. Itu saya kira ini Menarik jebakan-jebakan. kata-katanya Pak Jerry tadi, dikatakan dipopulerkan oleh lembaga survei. Maksudnya bagaimana, Pak? Iya kan, memang ada kepentingan ya. Jadi lembaga-lembaga survei ini juga ikut berperan dalam mempopulerkan dan mendorong calon-calon ini di ruang-ruang publik kita. Nah, karena begini, lembaga-lembaga survei ini kan sebenarnya jualan ya. Betul bahwa survei itu untuk mengukur calon itu ya, baik popularitasnya maupun elektabilitasnya. Nah, tetapi semestinya juga ada pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya lebih substansial yang ditanyakan kepada masyarakat terkait dengan calon-calon ini, khusus untuk gagasan dan ide-ide mereka ya. Ini Baik, penting juga. berarti maksudnya Pak Jerry, kita jangan juga terlalu percaya dengan survei yang ada begitu, Pak? Iya, saya kira karena survei bagian salah satu dimensinya kan penggiringan opini ya. Dan kita tahu ada banyak survei yang memang sengaja dibuat untuk menggiring opini masyarakat kepada calon tertentu yang sebetulnya mungkin diinginkan gitu. Begitu juga partai-partai politik itu menggunakan lembaga-lembaga survei untuk mengukur ya calon-calon mereka itu seberapa diterima oleh masyarakat. Ini kan semua ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Nah, yang kita kritisi sebetulnya selama ini adalah kepentingan-kepentingan itu lebih kepada kepentingan pragmatis, bukan kepentingan substansial untuk masa depan bangsa yang lebih baik lah, kira-kira begitu ya. Sama Kalaupun sekali ada dari para dimensi calon-calon ini yang populer, belum ada sama sekali yang menunjukkan yang dilihat dari TV begitu, Pak? ya, sekarang memang belum ada yang kita lihat gitu. Kan kita nggak melihat ada ada gagasan dan ide. Misalnya semestinya kan para calon ini meskipun berada di posisi dan jabatan pemerintahan atau jabatan-jabatan legislatif ya, itu atau jabatan lain ya, sebetulnya kan bisa memulai memunculkan gagasan menanggapi persoalan-persoalan real yang terjadi dalam kehidupan kebangsaan kita. Misalnya soal kenaikan harga BBM gitu ya. Kita nggak mendengar ada calon yang memberi gagasan tentang itu. Misalnya juga tentang penyelesaian COVID ya. Atau soal-soal lain seperti IKN ya. Itu kan nggak ada ya. Semua kan silent ini, semua diam. Jadi ya kita nggak tahu ya kemampuan mereka untuk kira-kira menyelesaikan persoalan kebangsaan kita. Mestinya kan bisa diukur juga dari di samping kinerja juga yang kita lihat masih sangat minim ya. Gagasan itu bisa menjadi ukuran sejauh mana figur ini bisa kita harapkan ya menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Kira-kira apa yang jadi penyebab para calon yang dikatakan populer ini cenderung diam atau kurang menanggapi dengan isu-isu yang sedang hangat di bangsa Indonesia? Kita akan kembali usai jeda, pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini karena
soal capres alternatif, menurut info ini dari Pak Ray Rangkuti yang bersuara begitu, ada satu statement yang dikatakan perlu adanya upaya serius dari partai politik saat ini untuk mencari figur baru yang bukan sekedar populer, tetapi paham betul mengenai relevansi pembangunan Indonesia pasca 2024. Pak Ray, tadi kan kita bahas cuma bilang calon populer yang katanya tidak ada visi misi. Mungkin bisa lebih dijelaskan Pak Ray, yang Pak Ray maksud itu siapa saja? Ya, tidak, kita sebut aja yang populer sekarang ini ya, dan Tuhan, tanpa harus menyebutkan nama-namanya ya. Oke. Ya, maksudnya ini yang sudah betul-betul jelas atau yang ada yang tidak didukung partai atau seperti apa? Yang mana sebenarnya memang maksudnya? belum tahu ininya, belum tahu juga nasib mereka satu persatu ya. Ya. Nah, justru karena itulah kan artinya masih terbuka peluang bagi siapapun ya warga negara untuk dapat dicalonkan sebagai calon presiden, karena para pemilik tiket itu belum menentukan satu nama pun untuk mereka mendorong nama yang bersangkutan sebagai calon presiden gitu. Nah, di tengah Atau peluang mungkin itulah dianggap belum waktunya, mereka masih mau lihat bagaimana tanggapan belum publik, waktunya, Pak. memang belum waktunya ya. Tapi kan kalau dalam konteks formal ya belum waktunya. Tapi kalau konteks informal kan ya mestinya dari sekarang. Ya. Kalau kita mau mendidik pemilih kita supaya lebih kritis ya memang dari sekarang, supaya capres-capres itu ya berbicara tentang isu-isu besar. Kan mau masyarakat menunggu misalnya apakah nanti di era ini dia maksudnya capres-capres yang BBM sudah dideklarasikan oleh partai atau yang tinggi begitu elektabilitasnya, Pak Ray? Siapapun sebetulnya yang mau menjadikan dirinya sebagai calon presiden atau yang berkeinginan baik secara terbuka maupun secara diam-diam gitu. Misalnya seperti sekarang kita dites aja lah, apa sih pendapat mereka tentang kenaikan harga BBM dan apakah mungkin di periode mereka situasi seperti sekarang ini juga akan dilaksanakan atau tidak. Kan sebagai calon presiden ya mestinya mereka belum berbicara dari sekarang dong. Nah, cuma karena belum ada situasi yang menggiring itu, ya mereka juga nggak mau bicara, ya lebih aman tidak berbicara kan. Gitu. Nah, makanya ya mereka nggak mau bicara. Dia cari aman. Siapa yang membicarakan itu gitu? Sebab kalau boleh tidak mengemukakan visi misi, ya mereka lebih baik tidak mengungkapkan visi misi. Sebab kalau mereka mengemukakan visi misi akan ditagih orang. Gitu. Nanti orang mengatakan lalu kan. Nah, karena itu ya mereka lebih baik diam. Gitu. Makanya kita harus bangun suasana yang memastikan bagi calon presiden siapapun mereka untuk mau berbicara tentang visi misi itu. Nah, karena yang kita lihat sekarang ya belum sampai kepada situasi itu, ya kita dorong dengan isu yang disebut dengan capres alternatif. Nah, capres alternatif ini ya kita harapkan tadi misalnya salah satunya yang lebih memungkinkan menarik perhatian publik gitu, dengan figur-figur yang saya sering juga sebut kalau bagus tuh memiliki efek kejut. Orang nggak menduga. Tapi Pak, yang sudah populer saja masih takut bicara menanggapi isu. Kira-kira yang alternatif ini maukah mereka bicara? Mestinya sih yang alternatif itu lebih bisa bicara. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kan makanya kan harus dimulai dari soal. Ya, dimulai dari soal nih pemilihnya nyari buat dulu tuntutannya apa gitu pada para pemilih itu. Nah, setelah tuntutannya ada, nah baru mereka kemudian mencari orangnya, mencari figurnya. Bukan sebaliknya, figurnya ada dulu baru dibuat visi misinya gitu. Seperti yang berlaku selama ini kan, nentuin figur dulu baru visi misi diberlakukan. Nah, itu harus kita rubah. Dengan cara apa? Dengan cara masyarakat membuat tuntutan-tuntutan dulu, membuat harapan-harapan yang kita sebut sebagai visi misi, dan setelah itu baru kita serahkan ini kepada siapapun yang kita rangkap sebagai calon presiden gitu. Nah, baru kita lihat apakah mereka siap, apakah mereka teguh, ya, dan seterusnya itu. Dan kalau itu tentu mereka layak dipilih oleh masyarakat. Jika tidak, artinya kan ketahuan bahwa beliau ya mau naik calon presiden itu berdasarkan catatan kosong gitu loh, bukan yang itu diisi. Itu yang dilihat gitu oleh Lingkar Madani begitu, Pak? Iya, nah ini jadi isu capres alternatif ini salah satunya yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu mendorong orang berbicara tentang isu gitu.
Nah, tentu kalau kita sebut, karena yang sampai sekarang kita melihat belum ada yang berbicara tentang isu, kecuali berbicara tentang yang berhasil mereka lakukan, itu terlalu umum lah kan gitu. Mungkin Tapi karena pengaruh digitalisasi atau keterbukaan informasi yang sekarang ini juga cukup kejam. Kalau salah ngomong kan masih bisa dicari track recordnya, begitu rekam jejak digital tidak bisa hilang. Disitulah tantangan itu gitu. Nah, kalau mereka nggak berani menghadapinya bagaimana? Baik. Itulah tantangannya. Kalau ngomong aja nggak berani ya gimana kerja kan gitu. Itu tantangannya. Jadi omongan jadi dicatat, direkam dengan secara sangat abadi ya oleh media sosial gitu. Nah, kan tapi kan ada juga yang mau lebih baik banyak kerja jangan banyak ngomong begitu mungkin. Bagaimana? Ya, itu yang kita juga agak gimana ya, kalau orang mau kerja aja kerja ngapain, kerja mau apa gitu kan, kita nggak. Rajin boleh, tapi rajin buat apa itu jadi pertanyaan juga gitu loh. Baik, Pak Jerry, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau kan gini, kalau kita mau lihat capres-capres populer yang muncul ya, kemudian kita mau tengok kinerjanya ya, saya kira kita juga nggak mendapatkan sesuatu yang spesial kan gitu ya. Biasa-biasa saja sebetulnya. Spesial itu yang seperti apa maunya Pak Jer? Ya, begini, beda dengan kita ingatlah mungkin 10 tahun yang lalu ya, ketika figur seorang Jokowi itu muncul. Sebetulnya kan orang nggak lihat tampang, orang nggak lihat penampilan, orang juga nggak lihat hal-hal yang sifatnya fisikal ya, tapi orang lihat kinerjanya dan kemudian keyakinan dan harapan orang itu kemudian muncul ya. Jadi ini bedanya waktu zaman itu, zaman Jokowi 10 tahun yang lalu ini hanya soal perbandingan saja ya. 10 tahun yang lalu itu kalau lihat survei-survei ya, sebetulnya elektabilitas dan popularitas Jokowi itu jauh lebih tinggi daripada calon-calon lain ya. Ini kan sebetulnya sudah memperlihatkan memang ada sesuatu yang dilihat orang secara berbeda, atau ada sesuatu yang spesial dalam dirinya sehingga apresiasi publik dan lebih tinggi. Nah, kalau lihat sekarang sebetulnya Regina, antara satu calon dengan calon lain itu kan tipis-tipis. Karena tidak ada variabel spesial gitu yang terkait dengan kinerja. Kalau apakah ini jadi pertanda masyarakat Indonesia masih rindu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 2024 nanti? Kita akan kembali usai jeda. Ini dia. Kembali di Bicara Kawanua, kita membahas mengenai capres alternatif versus capres populer ya. Tadi berdasarkan yang saya lihat para narasumber kita kali ini, Pak Ray, Pak Jerry maupun Pak Lusius ya dari Formapi bilang bahwa untuk calon-calon populer sekarang ini masih menimbulkan kebosanan atau ada stagnansi begitu ya dengan tanggapan publik begitu maupun elektabilitas mereka dibandingkan dengan Pak Jokowi yang 10 tahun lalu begitu tinggi elektabilitasnya dan mendapat respon positif dari masyarakat karena kerja-kerjanya yang begitu nyata dipandang. Apakah ini jadi pertanda bahwa masyarakat masih rindu Pak Jokowi untuk menjabat sebagai presiden di periode yang ketiga? Pak Lusius, bagaimana tanggapannya? Mungkin yang lebih pas itu rindu dengan apa yang pernah ditunjukkan Jokowi di masa sebelum 2014. Nah, itu cocok. Dia menunjukkan rindu kinerja ini ceritanya Lusius kan. Betul. Jadi rindu kinerja Pak Jokowi waktu itu menjabat sebagai gubernur Jakarta maksudnya. Betul. Dia punya kinerja, dia juga punya visi saat itu gitu ya. Ada keberanian yang dilihat orang sebagai seorang pemimpin untuk mengatasi berbagai masalah. Saya kira sih itu yang membuat kemudian sosok Jokowi dengan elektabilitas tinggi di 2014 lalu gitu ya. Kalau yang sekarang itu kan menunjukkan kinerja juga malu-malu karena juga kinerjanya juga nggak jelas. Ya, yang ada mereka selalu mempromosikan diri dan saya kira ada bahaya betul nanti ketika sudah ada pendukung fanatik
seburuk apapun kemudian orang ini dibongkar kinerjanya atau track recordnya, pendukung-pendukung fanatik ini akan selalu membela gitu ya bahwa yang dilakukannya itu benar. Gitu ya. Jadi saya kira bukan pendidikan politik yang bagus ketika kemudian yang disodorkan ke publik itu hanya sekedar populer saja atau popularitas saja gitu ya, tanpa kemudian bisa menunjukkan nilai apa yang kemudian membuat dia layak untuk menjadi calon populer atau tokoh populer ya. Itu yang saya lihat dari calon-calon yang sekarang. Baik, kalau lihat kerja Pak Jokowi kan 10 tahun kemarin kayaknya mungkin jadi orang yang pertama yang memperkenalkan budaya belusukan begitu, yang suka turun-turun sampai ke pasar, turun sampai ke melihat infrastruktur yang sedang dibangun, dan bukankah itu yang sudah dilakukan juga oleh para kepala daerah maupun para calon-calon yang saat ini ada? Pak Rai, bagaimana tanggapannya? Iya, itulah salah satunya yang menyebabkan kejenuhan itu yang saya sebutkan tadi, karena pola yang seperti itu justru mulai ditanggalkan oleh pemilih. Gitu. Jadi kan misalnya dengan kenaikan harga BBM, kan citra Pak Jokowi yang belusukan itu justru hilang kan. Pak Jokowi dulu nyari suara dengan belusukan, begitu jadi penguasa malah BBM dinaikkan kan. Nah makanya tren naik belusukan, citra turun ke bawah itu justru sekarang agak melemah di era terakhir masa jabatannya Pak Jokowi ini. Gitu. Makanya kan sekarang capres-capresnya juga terlihat nggak ada yang belusukan begitu juga ya. Kan karena ada yang khawatir, sudah ke daerah-daerah loh Pak, kunjungan-kunjungan kerja kalau ke daerah-daerah begitu. ketemu orang, tapi dengan pola yang seperti disebutkan tadi, misalnya belusukan apa gitu. Nah itu sepertinya sudah tidak terlalu disikapi secara positif oleh masyarakat, tidak seperti di awal-awalnya dahulu. Nah itu salah satu faktor kenapa tingkat kesertaan pemilih untuk menentukan pilihan itu relatif masih rendah sekarang ini kan. Saya kira dari salah satu survei yang pernah diungkapkan oleh Algoritma, ada sekitar 16 sampai 20% masyarakat kita belum menentukan pilihan, dan itu jumlah yang bukan sedikit, jumlah yang sangat banyak mengingat calon presidennya itu begitu banyak kan gitu. Jadi sekian banyak calon presidennya ya sampai sekarang bisa hampir 8 ya, 9 gitu, tapi masih tersisa masyarakat yang belum mau menentukan calon presiden mereka di 2024 yang akan datang. Itu artinya ya yang saya baca ya masyarakatnya mengatakan ya jenuh juga lah gitu kira-kira. Nah makanya itu harus kita buat suasana di mana masyarakat kita ini merasa bahwa Pilpres itu adalah hope, adalah harapan gitu untuk perubahan, untuk perbaikan yang lebih baik dan seterusnya itu. Dengan salah satunya adalah menaikkan isu calon alternatif. Nah, kenapa kita sebut sebagai calon alternatif? Ya karena itu tadi, kita sebutkan itu tadi kan, mudah-mudahan dengan keluarnya calon alternatif ini, diskusi soal capres itu bukan lagi soal popularitas, tapi juga soal substansi, soal isi gitu. Nah, oleh karena itu juga saya sering mengaitkan, makanya kalau pemilih itu harus buat dulu kriterianya, dan setelah kriteria itu nyari orangnya. Dan bagus juga kalau yang dicari itu adalah orang yang memiliki efek kejut, karena kita juga nggak bisa nafikan kan di dunia politik seperti sekarang ini, popularitas itu juga menjadi salah satu faktor yang dominan untuk terpilih atau tidak dipilih. Baik, calon populer saat ini Pak belum membawa harapan begitu menurut Pak Rai? Iya kan, bukan menurut saya, itu yang terbaca dari survei-survei itu Oke, dari angka survei begitu ya, algoritma ya? Iya, dari algoritma itu kan ada sekitar 16 sampai sekitar 20% masyarakat kita belum menentukan pilihan gitu. Jadi di tengah jumlah calon presiden ya, meskipun belum ditentukan, dipastikan ya, yang yang beredar gitu. Apa artinya ya 20% itu hampir setara dengan calon-calon presiden yang populer sekarang ini loh. Gitu. Ya. Makanya masih ada peluang begitu ya untuk capres alternatif. Oke, dari tadi kita akan membahas mengenai capres alternatif, tapi mungkin masyarakat menanti kira-kira sebenarnya siapa sih yang bisa dimunculkan sebagai calon presiden alternatif ini, Pak Rai? Oh saya ya. Ini Bung Jerry tadi yang ngomong tuh, mungkin Jerry dulu. Oh Pak Jerry, silakan Pak. Ya, saya sebenarnya mau ngomong soal dua hal ya. Tadi soal 3 periode. Ya, kita harus tegaskan bahwa
yang dilihat orang dari Jokowi itu adalah soal kinerjanya ya. Jadi kalau orang masih ingin Jokowi, sebetulnya itu jangan juga langsung diterjemahkan bahwa harus 3 periode, karena Jokowinya sendiri kan sudah menolak ya, dan memang secara konstitusional nggak boleh, itu tidak. Lalu yang dilihat orang itu adalah kinerja, karena itu ya itu yang harus ditonjolkan. Nah yang kedua begini, memang belusukan itu efektif ya, dan saya kira orang seperti Jokowi itu banyak dapat dukungan juga gara-gara itu. Nah tapi sebetulnya secara metodologi belusukan itu akan menjadi efektif kalau figurnya sendiri memang lebih jujur tentang itu ya, atau memang kinerjanya sudah baik gitu. Nah sekarang ini kalau ada yang belusukan dari para calon-calon ini, sebetulnya orang menyambut dengan meriah dan dan ramai-ramai ya, tapi sebetulnya efektivitasnya sudah nggak terlalu kuat ya, karena sudah dianggap pencitraan begitu ya. Orang melihat itu semata-mata sebagai sebuah pencitraan gitu. Jadi, nah soal figur siapa itu yang oke ya, yang kira-kira oke. Saya kira kita sudah beberapa kali memunculkan nama-nama. Nah, nama-nama ini tentu bukan kosongan ya. Tentu kita paling tidak kita pernah mengenalnya, atau paling tidak saya ya, atau Bung Rey atau Bung Lusius juga punya, dan mereka memang dari sisi gagasan dan kemampuan untuk mencari solusi terhadap persoalan kita tahu dan kita teruji gitu ya. Siapa mereka, Pak Jer? Ya kan saya sudah sering mengatakan ada Prof. Jimli Asidikia ya, kemudian ada orang seperti Rizal Ramli yang memang kontroversial, tapi kritik-kritiknya itu sebagai sebuah wacana yang bisa menstimulasi percakapan-percakapan yang lebih substansial tentang pencapresan ini gitu ya. Kemudian kenapa nggak mencoba juga orang-orang yang teknokratik ya, seperti Ilham Habibie atau orang-orang lain yang kita punya gitu ya. Saya kira figur-figur ini artinya begini, dengan menyebut nama-nama seperti ini, sebetulnya kita ingin masyarakat juga memunculkan nama, gitu ya, orang-orang yang mereka kan ada mungkin ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah, gitu ya, Prof. Haidar Nasir, atau bahkan ketua umum PBNU ada Gus Yahya, gitu ya, dan siapa saja yang memang saya kira di masyarakat sudah teruji. Dan orang tahu ya kemampuannya untuk menjadi pemimpin dan leadershipnya oke, dan yang paling penting saya kira mereka punya gagasan, mereka punya ide-ide. Walaupun gagasannya belum ditampilkan begitu, belum nampak. Iya, karena orang-orangnya kan tidak pernah ditampilkan oleh media dan orang-orang. Tapi Pak Jerry dan juga kawan-kawan sudah tahu gagasan dari para capres alternatif ini. Iya, kita tahu ya, tapi kan bukan semata-mata kita tahu. Yang paling penting itu adalah orang-orang ini beradu gagasan untuk masyarakat tahu dan masyarakat menilai gitu. Nah, ini sudah teruji ya, tapi yang lain kan kita nggak, kita belum dengar ya. Oke, baik. Lalu kira-kira bagaimana dengan peluang para calon presiden alternatif ini? Karena ada begitu banyak hambatan-hambatan yang akan mereka tempuh. Begitu. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami. Baik pemirsa, dalam pelaksanaan Pilpres secara langsung di Indonesia dikenal sebagai istilah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Nah, kalau melihat syarat ini bahwa harus minimal 20% kursi di DPR, berarti hanya ada satu partai yang bisa secara langsung begitu mencalonkan presidennya. Nah, tadi kita membahas mengenai calon presiden alternatif. Kira-kira bagaimana peluang para calon presiden alternatif ini? Pak Lusius dari Formapi, silakan. Kira peluangnya itu memang
jadi persoalan gitu ya. Ketika kemudian kita tahu ada aturan presidensial. Dia nggak mau bilang kecil, dia bilang menjadi persoalan. Iya, Apa namanya, presiden threshold itu jadi hambatan bukan hanya untuk calon presiden alternatif, tapi hampir untuk semua calon sekarang gitu ya. Iya. Bahkan calon populer seperti Pak Prabowo saja, dia tidak cukup percaya diri untuk Bisa kemudian langsung. mengatakan dirinya calon presiden hanya karena suara Gerindra yang menjadi partainya itu tidak memadai Iya. dari sisi presidensial threshold. Ya, jadi saya kira Iya. soal peluang Apakah ini hampir tandanya semua calon. demokrasi di Indonesia masih ada kekurangannya begitu, Pak Lusius? Saya kira di urusan threshold itu memang hambatan serius yang membuat kita kemudian selalu kesulitan untuk melihat begitu banyak calon presiden yang bisa diusung oleh partai politik, dan karena itu semacam sumber soalan demokrasi yang harus kita akui gitu ya, bahwa ini perlu pengaturan kemudian dilakukan oleh DPR melalui undang-undang pemilu. Saya kira itu memasung potensi begitu banyak calon atau figur berkualitas bisa diusung oleh partai politik melalui presidensial threshold. Ya, karena itu saya kira penting untuk mendorong partai politik minimal memunculkan atau membuka ruang di partai politiknya untuk kemudian melihat potensi figur-figur yang layak untuk diusung sebagai capres. Itu pun saya kira tidak ada partai politik yang melakukan sampai sekarang. Yang ada di partai politik mengikuti apa kata lembaga survei, ya, siapa yang kemudian punya elektabilitas tinggi, yang kemudian dielus-elus oleh partai politik. Padahal mestinya partai politik itu yang memunculkan calon-calon yang melewati proses-proses seleksi di partai politiknya, gitu ya. Iya, kalau kita lihat saat ini malah yang dimunculkan rata-rata itu ketua umum partainya, seperti itu. Betul. Itu alternatif versi partai politiknya gitu ya. Baik, kalau dari Pak Jerry bagaimana Pak tanggapannya? Iya, kesulitannya memang kesulitan soal threshold itu. Tapi kan begini, threshold itu kan aturan untuk partai ya. Tapi kalau partai mau melakukan mau mendorong siapa saja, itu kan terserah. Artinya kalau calon-calon alternatif ini juga mendapat tempat di partai, ya secara presidensial threshold mereka akan menggenapinya supaya bisa lolos, kan gitu ya. Nah, dengan 20% presidensial threshold itu, kemungkinan besar kan sebagian besar partai itu akan berkoalisi. Bahkan partai seperti PDIP yang bisa mengusung langsung itu juga memerlukan koalisi. Kenapa? Karena memang calon-calon yang mereka ini terkait lagi dengan calon ya. Calon yang mereka tawarkan itu mereka nggak yakin ya bisa dipilih publik secara mayoritas, karena sistem pemilihan presiden kita kan pakai sistem mayoritas ya, 50% plus 1 gitu. Jadi meskipun 20% presidensial threshold itu dipenuhi, tetapi syarat keterpilihan 50% plus 1 itu masih cukup jauh, sehingga calon-calon yang ditawarkan oleh partai itu juga sebetulnya kan mesti calon yang pertama bisa diterima oleh publik, lalu yang kedua juga calon yang bisa diterima oleh partai lain di mana mereka akan berkoalisi gitu. Jadi memang ada hambatan-hambatan dan kerumitan-kerumitan seperti ini ya. Baik, sesuai amanat undang-undang memang partai politik yang ada di Indonesia yang bisa mengusung calon begitu ya dengan syarat ambang batas begitu. Namun tadi seperti yang dikatakan Pak Ray bahwa calon-calon yang dimunculkan ini masih bosan, sedangkan calon alternatif juga masih bingung mau pakai jalan yang mana. Pak Ray bagaimana? Solusinya apa dong? Nah, ini masalah yang menimpa semua capres-capres ya, bukan hanya calon alternatif, calon populer sekalipun sekarang masih kebingungan juga siapa partai yang akan melamar mereka gitu ya. Bahkan ketua partai politik sekalipun kebingungan juga dengan presidensial threshold ini. Ada yang sudah deklarasi sebagai calon presiden, tapi kan terkendala juga dengan presidensial threshold gitu. Nah, jadi kalau itu hambatan semua orang, karena itu solusinya bukan lagi kepada calon alternatif atau tidak, tapi solusinya itu adalah meniadakan presidensial threshold, sehingga orang tidak menjadikan presidensial threshold itu sebagai alat untuk menutup ya kebebasan ataupun kesempatan orang untuk dipilih gitu. Dan pada tingkat tertentu memang juga itu jadi kendalanya ya, termasuk kepada calon-calon alternatif ini. Dan boleh dibilang ya kita harus mengakui bahwa
salah satu elemen penting di dalam pemilu yang sekarang itu adalah popularitas gitu. Nah, tapi Kalau dari Pak mungkin Rai, lihatnya presidensial threshold ini sebenarnya efektif atau tidak, atau menghambat demokrasi atau bagaimana, Pak? ya kalau kita dari dulu saya kira termasuk Bung Jerry, Bung Lusius itu selalu menolak presidensial threshold ini. Kalau kita kan pendukung demokrasi apa namanya itu ya sebebas-bebasnya lah itu ya. Orang mengatakan demokrasi kebablasan gitu. Jadi kita juga bingung demokrasi kebablasan itu seperti apa ya kan? Karena mengekang hak orang itu justru yang tidak baik. Membebaskan orang itu ya kan namanya juga pemilihan, nanti tergantung orang saja mau memilih dia atau tidak gitu. Jadi tidak ada yang disebut dengan kebebasan gitu, kebablasan gitu. Itu satu. Tapi saya juga tertarik dengan pancingan pertanyaan dari yang disampaikan tadi oleh Bung Jerry. Misalnya kalau tarif alternatif ini siapa saja gitu. Memang itu salah satu pertanyaannya. Jangan cuma ngomong alternatif dong Bung Rai, tapi Anda sendiri nggak punya orangnya kan, kenapa kita nggak bisa nunjukin. Nah kan itu juga, memang jadi itu juga masalah. Udah bicara-bicara alternatif siapa gitu. Nah kalau saya mengatakannya itu, nah apa namanya, carilah orang yang menurut kita sesuai dengan kebutuhan kita 2024 yang akan datang gitu. Kan saya selalu ngomong itu dari awal ya. Misalnya kalau kita ingin memperkuat Tunggu demokrasi. Pak Rai, tahan di situ dulu. Tadi Pak Rai bilang kan cari orang yang sesuai begitu ya, tapi diungkap namanya usai jeda. Kita break dulu pemirsa, tetap bersama kami. Oke baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawan Nuan. Kita masih membahas mengenai capres alternatif versus capres populer. Tadi Pak Jerry sudah mengemukakan beberapa nama. Nah tentu masyarakat juga penasaran kan, ini dari Pak Rai ini idenya. Kalau dari Pak Rai bagaimana Pak, nama-namanya siapa saja sebenarnya yang potensial? Dia harus berbeda namanya, nggak boleh sama. Tadi Pak Jerry udah bilang Pak Profesor Jimli, kemudian ada Rizal Ramli, setelah itu ada tadi Haidar Nasir ya. Nah kira-kira kalau dari Pak Rai bagaimana? Pertama ini bukan ide saya, ini ide bersama-sama, termasuk Jerry, Lusius itu sama-sama mendorong isu ini gitu ya. Nah yang kedua adalah betul, jadi sering juga orang ditanyakan, carilah figur alternatif, tapi figur alternatif itu siapa kan? Nah dalam rangka itulah memang kalau saya sendiri sering mengatakan carilah figur yang menurut Anda dapat menyelesaikan atau menjadi tujuan Anda 2024. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda menginginkan demokrasi kita lebih baik, gitu ya, berbeda dengan sekarang, ya figurnya itu ada Pak Jimli seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Jerry gitu. Ya, seorang kepala negara ya, begitu Pak. Ya, tapi kalau Anda ingin namanya. Ya boleh-boleh saja. Kalau ternyata sama-sama kan tidak ada masalah. Dan kalau Anda ingin menegakkan ekonomi kemandirian, ada namanya Rizal Ramli gitu. Atau kalau Anda ingin supaya kita beralih dari mengejar kesejahteraan melalui penggunaan sumber daya alam ke penggunaan teknologi yang lebih baik, karena era masa depan adalah era teknologi gitu ya. Dan kita nggak bisa selamanya mendasarkan diri pada pengerukan sumber daya alam kita yang jelas itu akan sangat merusak ya kekayaan alam kita gitu ya. Kita harus mencari figur yang bisa membawa bangsa ini menguasai teknologi. Nah salah satunya adalah ya Pak Ilham Akbar Habibie tadi seperti disebutkan oleh Bung Jerry gitu. Jadi menurut saya sama. Ya dan menurut saya adalah masih ada nama mungkin yang belum disebut Pak Rai. Ya saya belum kepikir yang lain, mari 3 itu. Baru 3 nama itu ya. Mungkin banyak masyarakat yang belum kenal Pak Ilham ini. Pak Ilham ini siapa sebenarnya? Silakan aja siapapun ya. Tapi yang intinya itu adalah sebetulnya adalah kita nyari orang berdasarkan isu gitu. Berdasarkan apa yang kita inginkan 2024 yang akan datang. Kalau kita mau pertanian lebih sejahtera, ya kita cari lagi orangnya. Siapa kira-kira yang menguasai pertanian yang lebih baik. Dan kalau dari Pak Rai sendiri melihat kebutuhan bangsa Indonesia saat ini lebih kemana? Saya kira 3 figur itu mewakili pikiran saya.
Saya Oke, ingin memperbaiki kembali demokrasi, ke pergerakan ekonomi, kuat, dan ke teknologi ekonomi kita begitu lebih ya, Pak Rai? mandiri, dan kita lebih menguasai teknologi di masa yang akan datang. Oke. Oke, kalau di Pak Rai itu 3 nama ini, tapi kira-kira kemungkinan untuk dipinang partai politik, Pak Rai, bagaimana? Itu yang saya sebut. Ini semua belum ada kepastian gitu. Ya, Oke. tetapi tantangan terhadap mereka itu adalah ya menaikkan popularitas mereka di era seperti sekarang ini. Tidak bisa tidak ya, popularitas itu menjadi salah satu hal utama di dalam proses pencalonan gitu. Nah, Baik. ya itu tergantung nama-nama yang kita sebutkan, apakah memang mau Tapi kan ya. gini, Rai. Baik, kalau orang-orang itu di popularitasnya itu biasanya langsung naik juga, karena nanti lembaga-lembaga survei juga berlomba-lomba untuk melakukan survei ya. Tapi saya kira jadi popularitas itu juga terkait dengan bagaimana orang-orang ini menampilkan diri atau ditampilkan baik oleh partai politik atau kelompok-kelompok masyarakat lain gitu. Saya kira karena itu misalnya saya selalu mengajak dalam konteks calon alternatif itu supaya masyarakat memberikan calon, boleh aja kok. Baik. Kan medianya mereka Siapa punya tahu mungkin ke depan calon alternatifnya mau diajak Pak Jerry begitu ya untuk hadir di Bicara Kawanua, Pak Jer. Oh ya, nanti kita coba. Biar kita bisa lihat Boleh, visi misinya boleh, tuh bagus. ke depannya gimana gagasannya mereka. Kalau tidak Mau dimunculkan, nah ini Pak Jerry kita- salah kita satu bikin. tugasnya untuk memunculkan. Kita bikin Ya. lalu nanti kita talk show di sini lah. Siap. Yang terakhir Pak Cocok Jer, itu. silakan. Mungkin ke depannya bagaimana, apa yang diharapkan dari partai politik dan juga pemerintah dan bahkan masyarakat Indonesia. Ya, kalau dari saya ya sebelum Om Lucius, saya kira pertama calon alternatif ini memang kita butuhkan sekarang ini, dan kita berharap masyarakat juga memunculkan calon-calon alternatif. Baik. Ada banyak kan ya. Kemudian yang penting juga adalah partai politik jangan stagnan dong dengan orang-orangnya sendiri yang oleh masyarakat itu tidak diapresiasi secara baik ya, atau tidak tidak dilihat secara lebih memberi harapan bagi mereka. Kita harus mulai beranjak kepada hal-hal yang penting di masa depan. Karena itu saya kira saya setuju dengan Bung Rai bahwa kita punya tantangan apa di masa depan. Kita punya persoalan apa yang harus kita selesaikan, lalu kita pilih orang berdasarkan kemampuan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dan persoalan kita di masa depan. Baik. Dan disinilah urgensi menurut saya calon alternatif itu dimunculkan. Oke, baik. Pak Lucius, masih ada tambahan singkat saja Pak sebelum kita Ya, menutup? saya kira saya satu-satunya yang tidak menyebut nama gitu ya, dan memang saya tidak punya keinginan untuk menyebut juga atau tidak punya stok nama. Kalau ada nama Tapi silakan Pak, bisa. saya kira sih Singkat saja, Pak inisiatif, Orang tentetnya boleh. inisiatif calon alternatif ini saya kira memang muncul dari kejenuhan itu tadi, dan seperti yang Bung Jerry katakan gitu, supaya pembicaraan soal capres itu menjadi pembicaraan semua orang. Dan pada Baik. orang atau figur-figur yang merasa diri punya kapasitas, kualitas, ya kita Baik. memberi ruang bagi mereka untuk muncul menyatakan dirinya sebagai calon presiden. Ya, itu yang kita Oke. harapkan dari inisiatif membicarakan calon presiden alternatif. Oke, baik. Yang terakhir Pak Rai, masih ada tambahan lagi? Singkat saja. Ya, harapannya sebetulnya menumbuhkan apa namanya itu ya, bisnis publik ya, bahwa memilih Oke. calon presiden itu bukan berdasarkan semata-mata popularitas si calon ya, tapi juga Baik. pertautan antara visi misi kita dengan dirinya gitu. Nah, oleh Oke. karena itu dalam rangka salah satu tujuan mencuatkan isu capres alternatif ini adalah mendorong masyarakat membuat definisi tentang siapa sih sebetulnya calon pemimpin 2024 itu yang menurut mereka tepat. Dan berdasarkan Baik. itu mereka mencari sendiri figur-figur yang dimaksud, tidak harus terpaku kepada nama-nama Oke. yang sekarang ini populer gitu. Oke, baik. Jadi sekali lagi untuk seluruh masyarakat ya, pilih yang punya visi misi yang dapat menjawab persoalan bangsa, bukan yang sekedar populer ya, begitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Rai, Pak Jerry dan juga Pak Lucius atas waktunya. Terima kasih. Ya, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.